peradabannya besi dan beton, tapi kami mencoba membangun peradaban masjid ini peradaban masjid yang fungsional gitu. Membangun sebuah masjid ini bukan masjid yang peradabannya besi dan beton, tapi kami mencoba membangun peradaban masjid ini peradaban masjid yang fungsional gitu. Bagaimana 2 tahun yang lalu kami membangun masjid hanya dalam waktu 3 hari, dipasangin korden dari rumah, kacanya diganti sampul buku plastik, terus ya sudah kita gelar karpet, kita buat sujud gitu. Pada saat itu pada puncaknya pandemi ya, orang nggak boleh berinteraksi, berpergian kemana-mana ya, akhirnya kita yang jemput bola, nganterin sembako, nasi, dan lain sebagainya ke warga sekitar gitu. Nah, dari sini kami mencoba untuk punya mimpi besar itu, bahwa waktu itu ada hampir 86 program yang kita mimpikan. Program, layanan, dan fasilitas gitu. Nah, salah satunya gimana caranya menggait, nge-grab anak muda ini sebanyak-banyaknya bisa mau ke masjid ini. Jangan sampai kita sebagai orang tua jauh lebih bangga anaknya berprestasi di kampus, di tempat kerjanya, tapi jauh dari masjid dan agama. Jangan sampai ya aturan Islam, syariat Islam, hukum Islam hanya berlaku di masjid dan di lingkungan sekitar masjid saja. Keluar dari situ gak mau pakai aturan syariat Islam. Ini yang sebenarnya menjadi semangat dan nilai utama kami. Bagaimana kami pengen nanti menyongsong janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan Islam ini pasti akan dimenangkan. Iya Pak ya? Kalau yang berjanji itu Allah, kira-kira ditepati nggak? Kira-kira ditepati nggak? Pasti ditepati. Artinya apa? Ada atau tidak ada anak cucu kita nanti dalam dakwah ini, Islam pasti akan tetap menang. Islam pasti akan tetap dimenangkan oleh Allah. Masalahnya, apakah kita nggak merasa rugi kalau anak keturunan cucu kita nanti itu tidak terdaftar, tidak ikut berpartisipasi dalam dakwah memenangkan agama Allah ini? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Real Masjid ini kami bangun fokus memang menjadi masjidnya anak muda. Kami 2 tahun ini mencoba menjadikan masjid ini laboratorium sebagai penelitian. Kami riset bagaimana ketika anak muda ngopeni masjid itu hidupnya terus jadi apa sih? Apakah dia akan lebih terpuruk? Apakah dia akan lebih terbelakang? Apakah dia akan lebih nggak gaul, nggak bisa ngikutin kehidupannya? Ternyata alhamdulillah selama 2 tahun itu semua berkebalikan. Karir yang ada di teman-teman dari lulusan STM, dari lulusan kuliah, semuanya meningkat secara eksponensial. Scale up-nya luar biasa. Mereka berinteraksi dengan para pengusaha-pengusaha besar, mereka berinteraksi dengan ustadz-ustadz besar, mereka punya skill, soft skill, kepemimpinan, media, dan lain sebagainya yang mungkin gak pernah akan didapatkan di bangku sekolah dan kuliah. Nah, inilah sebenarnya yang pengen kita tebarkan semangat itu. Bahwa kami pengen mengajak, meyakinkan para anak muda, generasi muda, itu ayo merapat ke masjid. Apapun yang menjadi mimpi, apapun yang menjadi goalsnya di dunia maupun di akhirat ini, insya Allah dengan wasilah masjid ini bisa diwujudkan. Ketika para pengusaha punya nilai valuasi bisnis yang luar biasa, ratusan bahkan miliaran rupiah, itu bisa semangat berangkat pagi pulang malam. Gimana caranya menciptakan omset great customer, omset yang begitu besar. Mau ngeluarin puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk ikut pelatihan, workshop sana sini, bisa dapat tools untuk bagaimana bisnisnya bisa berkembang luar biasa. Nah, kemudian pikiran itu kami konversi. Masjid ini ketika dibangun, itu juga dengan dana biaya yang gak murah.
Bahkan hampir ada 1 juta masjid di Indonesia yang jauh lebih banyak dari jumlah kelurahan yang ada di Indonesia. Bayangkan kalau satu masjid dibangun dengan ya rata-rata katakanlah 1 miliar rupiah, berarti sudah berapa triliun sebenarnya. Kalau kita Bapak Ibu sekalian punya bisnis, ngeluarin modal 1,5 miliar untuk bikin bisnis, kira-kira apa yang kita lakukan? Wis piye carane ndang balik modal? Nggih napa nggih? Iya. Tapi ini nggak pada dipikirkan. Ketika kita itu punya masjid, sudah dibangun dengan mahal, tapi dibiarkan kosong. Bukanya, pokoknya setiap sebelum adzan sama setelah salam. Habis itu wis sepi. Padahal bangunannya mewah, keren, luar biasa. Apakah kita nggak pernah ngerasa rugi? Gitu loh. Punya bangunan di pinggir jalan, megah, per meternya aja puluhan juta, tapi dibiarkan tidak bermanfaat, tidak dioptimasi ya produktivitasnya. Coba kita punya pabrik kalau jam beroperasional cuma 3-4 jam, rugi napa mboten? Rugi. Nah, maka sebenarnya untuk mengaktifasi masjid ini, kita tuh pengen ngajakin anak-anak muda untuk apa sih? Ayo mencoba berkarir di dunia yang baru. Kita bikin lifestyle yang baru nantinya. Jadi mimpi kami itu Bapak Ibu sekalian, ketika panjenengan semua nanti punya putri, mau dilamar sama seseorang, laki-laki, datang ke rumah, nembung mau jadi menantu, mau jadi suami dari putrinya, itu pertanyaannya nggak macam-macam. Satu aja pertanyaannya. Apa itu? Ngelola masjid mana kamu, Le? Nah, gitu. Selesai. Kenapa? Loh, wong WC masjid aja diperhatikan apalagi anak kita. Ya. Supaya apa? Supaya udah gak ditanya lagi kerjamu apa, gajimu piro, dan lain sebagainya. Kita jauh lebih harus khawatir anak cucu kita itu nanti ada yang bisa ngajain ke surga apa enggak itu. Kalau sekedar rezeki, sekedar hidup mapan udah dijamin sama Allah. Oh, kita kalau di masjid itu bisnisnya bisnis intan ya Bu. The real number 47.7. Bisnisnya bisnis intan. Intan mahal gak? Mahal. Intan surullah yang surkum wa yusabit akdamakum. Kok digeguyu lho, iki ngendikane Gusti Allah lho kok digeguyu lho. Ini bisnis yang udah dijanjikan sama Allah, gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir gitu itu. Wong kita sejak dari kandungan nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, dikasih rezeki nggak sama Allah? Dikasih. Bisa sampai lahir lemu loh anak saya 4 bulannya melenuk kayak gitu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa memikirkan secara serius bagaimana caranya anak-anak muda itu hatinya selalu terpaut di masjid. Ibaratnya ya sekarang ini media sosial yang digandrungi anak muda paling besar di dunia ini adalah TikTok. Hanya ada sekitar 9 miliar pengguna TikTok. Dari 9 miliar pengguna TikTok itu mereka menghabiskan waktunya sehari untuk main TikTok itu 8 jam sehari. Ngeluihi wong game, ngeluihi wong turu, ngeluihi wong sekolah, ngeluihi wong nyambut gawe. Ngeri nggak? Dan TikTok itu artificial intelligence udah sangat canggih sekali sehingga apa? Bisa menumbuhkan hormon endorfin ini. Ketika scrolling itu, loh, kok relate ya, kok relate ya, kok relate. Terus hormon dopaminnya itu dipompa terus hingga ketagihan scrolling TikTok. Maka kami berpikir, bagaimana cara masjid ini bisa menumbuhkan hormon endorfin dan dopamin kepada anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda ini bisa kecanduan, kemandil-mandil sama masjid. Kalau nggak ke masjid itu sakau gitu loh. Wah ini harus segera ke masjid ini. Ini sebelum azan ini jam berapa ini azannya? Oh setengah jam lagi kita harus buru-buru ini ke masjid loh. Harus sampai kayak gitu loh. Kalau nggak ke masjid lebih dari 3 jam itu nyari masjid dulu ini. Nyari masjid dulu kita itu. Kita pengen ada habit lifestyle seperti itu gitu.
Supaya bukan mereka kecanduan sama rokok, nggak kecanduan sama narkoba, nggak kecanduan sama kopi susu, tapi sama masjid gitu. Jadi kalau nggak di masjid itu rasanya nggak tenang gitu. Nah maka apa? Di Real Masjid, kenapa kami itu senantiasa membuat inovasi-inovasi yang terbarukan, membuat terobosan-terobosan baru. Supaya apa? Supaya anak muda ini mau dek masjid. Kami mencoba memformulasikan bahwa anak-anak sekarang itu senang model gamifikasi. Senang ditantang. Kalau anak-anak itu main game, kenapa sih ternyata? Oh setelah mereka menyelesaikan obstacle satu, mereka tertantang menyelesaikan obstacle kedua. Menyelesaikan level grade yang lebih tinggi lagi. Buat dapat koin lagi. Buat dapat reward lagi. Nah ini yang coba kami terapkan di Real Masjid. Makanya coba kita membuat motivasi-motivasi itu kepada anak muda itu yang benar-benar itu out of the box. Sehingga mereka tergerak. Nanti dampak dari subuhnya dihidupkan di setiap masjid itu, pasti keberkahan, taufik, barokah itu muncul. Banyak sekali akhirnya apa? Ketemu sing biasanya gak ketemu. Habis selesai sholat subuh, ya sarapan bareng, tanya kenalan satu sama lain. Oh ternyata kuliah di sini, oh ternyata bisnisnya ini, oh ternyata di dagangan ini, oh bisnis matching dan lain sebagainya. Selesai semua dari situ. Dan itu yang terjadi. Maka terakhir yang mau saya sampaikan sebelum ke Mas Nanang nanti, kami sebenarnya cita-citanya itu sederhana. Real Masjid ini visinya di awal itu cuman pengen meramadankan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jadi selain bulan Ramadan, 11 bulan yang lainnya itu vibes-nya itu kayak Ramadan. Mulai dari tahajud sampai tahajud lagi itu selalu dipenuhi dengan aktivitas kajian dan bacaan tilawah Quran. Jadi orang ngerasa ke Real Masjid itu, kok ini kayak Ramadan ya? Ya gitu aja sebenarnya. Dari situ coba kami tingkatkan. Bagaimana lebarannya itu nggak cuma 2 kali dalam setahun. Karena biasanya saya nggak pernah nang masjid itu munculnya ya ming Idul Adha karo Idul Fitri. Nggih napa ngoten? Iya. Nek kok nyacai daging, ngeleti ngono metu areke gitu loh. Wis bar ku ya blas ora ana itu. Maka ayo bodone ben Minggu, ben Jumat dadi Sayyidul Ayam. Kita kembalikan lagi hari raya umat muslim itu di hari Jumat. Kenapa? Allah tuh sudah disediakan platform bagi Bapak Ibu sekalian yang jadi pengusaha, pasti untuk grab customer, untuk bisa mengiklankan produknya, direwangi Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, pasang baliho, pasang rontek di mana-mana. Lah ini Allah sudah menyiapkan platform tanpa iklan, tanpa Facebook Ads, tanpa Instagram Ads. Seluruh umat muslim, ratusan juta orang itu berkumpul sukarela. Kapan? Jumatan. Coba jenengan nek Jumatan dadak di WA di broadcast mboten? Mas Husen, jangan lupa nanti Jumatan gitu. Ya enggak? Enggak. Tapi orang ngumpul. Lah ini kesempatan ini. Bagaimana harusnya kita jadikan Jumatan itu menjadi ajang eksponya umat muslim. Sehingga satu sama lain itu bisa berinteraksi. Maka di Real Masjid dari dulu selepas Jumatan, makan Jumat berkahnya nggak pernah kerdusan. Pasti prasmanan, pasti pakai piring. Mending pahitan ngumbai, ngasai. Biar apa? Biar berinteraksi satu sama lain. Nanti di acara saling ngobrol. Coba kalau se-Indonesia habis Jumatan ngobrol semuanya. Mari ngono dijelar, dijereng dagangane. Mimpinya kami itu apa? Umat muslim itu pedagang tuh besok itu jualannya itu cuma weekend aja. Jadi dodolan weekend tapi omsetnya seperti sepekan. Nah, kan gurih ya? Gurih. Nah, udah dikumpulkan semua customer kok ke masjid kok ngapain kan gitu. Sehingga itu yang coba kami kolaborasikan. Nah terus masih banyak cerita yang lain. Kami punya platform Real Holiday. Kami nyulap masjid ini menjadi tempat rekreasi hiburan keluarga. Supaya apa? Ya supaya mereka nggak jauh-jauh harus bertamasya keluar. Nah ini awalnya dari mana? Dari tadi, ketika jamaah ini kita tawarkan
lebih baik dari dunia dan saya ternyata gak percaya Bapak Ibu sekalian. Itu cuma satu soft 8 sampai 10 orang. Tapi ketika kita tawarkan voucher 5.000, mari tahiyat iku. Pak, monggo niki insentif setelah subuhan. Voucher 5.000. Terus ditanya, besok badhe subuhan malah. Oh iya, jelas bismillah Allah, besok mangkat luwih gasik itu. Tibake luwih murah itu. Ngejaki wong gelem subuhan. 5.000 kali 7 hari, 35.000. Sak omah ana wong 5, 165.000. Wis enak itu. Car Free Day pindah di masjid itu. Dan yang jualan siapa? Ya masyarakat sekitar, sehingga ekonominya berputar dari situ. Nah ini apa ya? Ya gimmick-gimmick aja hasil dari apa ya? Istihad kebid'ahan kita di real masjid itu. Untuk apa carane itu do gelem di masjid lah itu. Nah ini semua itu sebenarnya teknis-teknis yang ada ini bagi kami itu nilainya cuma 5% ya. Dari bagaimana aktivitas kita memakmurkan masjid. Tapi lebih daripada itu, dari bangunan yang kita nanti akan tinggikan itu, bagaimana 95%-nya ini adalah berupa pondasi ruhiyah yang harus benar-benar kita bangun sama-sama. Supaya kita bisa mendirikan teknis yang 5% ini, 95% ini harus kita pastikan. Terutama dari pilar-pilar anak mudanya ini harus kita pastikan.